Pemirsa, informasi dari mancanegara, Presiden Amerika Serikat Barack Obama mengundang Ahmed Mohamed untuk datang ke Gedung Putih. Ya, Ahmed Mohamed ini berusia 14 tahun asal Texas yang sebelumnya ditangkap polisi karena membuat jam yang disangka sebuah bom. Disebutkan ini pemirsa, jam hasil karya Ahmed tersebut membuat takut salah seorang guru di sekolah. Tak lama kemudian, guru tersebut menelpon polisi dan Ahmed berulang kali mengatakan bahwa dirinya tidak membuat bom, melainkan hanya membuat sebuah jam. Hal ini membuat Presiden Amerika Serikat Barack Obama menulis di akun Twitternya bahwa jam tangan Ahmad keren, sambil berkata bahwa seharusnya lebih banyak orang yang menyukai sains seperti Ahmad. Ahmed Mohamed, siswa SMP MacArthur High School, Texas, Amerika Serikat tidak pernah menyangka kreasinya membuat ia ditangkap dan diinterogasi polisi. Remaja berusia 14 tahun tersebut sangat tertarik di bidang mesin dan berharap bisa menjadi penemu. Ia pun membuat jam hasil kreasinya sendiri. Jam tersebut dibawanya ke sekolah tanpa sepengetahuan guru yang lain karena guru teknik mesinnya meminta agar tidak diperlihatkan ke guru lainnya. Namun guru bahasa Inggris Ahmed mengetahui hal tersebut dan memanggilnya ke sebuah ruangan dengan polisi di dalamnya. Sekolah mengira jam yang dibawa Ahmed adalah sebuah bom. Kepolisian Texas mengamankan dirinya juga menginterogasi, memborgol dan memeriksanya. Padahal jam yang dibuat Ahmed murni sebuah jam, bukan bom seperti yang ditakutkan. It's a clock to impress my teacher, but when I showed it to her, she thought it was a threat to her. So it was really sad that she took a wrong impression of it, and I got arrested for it later that day. I really want to go to MIT and TAMS, and I'm thinking about transferring schools from MacArthur to any different school. Tindakan ini mengundang kritik keras dari publik. Sekolah dinilai bereaksi berlebihan hanya karena latar belakang agama Ahmed. Dukungan terus berdatangan untuk Ahmed. Bahkan Presiden Barack Obama justru mengundang Ahmed ke White House sambil membawa jam buatannya. Nah, tadi I Stand With Ahmed ini menjadi trending Twitter dunia dan mengundang pernyataan ini dari Presiden Amerika Serikat lewat sosial medianya. Coba kalau kita lihat di ini update dari statusnya yang menyatakan bahwa mengundang Ahmed untuk datang ke White House. Bayangkan ini begitu Obama dengar tentang informasi ini, dia langsung update di statusnya dan untuk mengundang secara langsung katanya, tapi belum dapat dikonfirmasi nih kapan akan datang Ahmed ke White House. Nah, selain Barack Obama, ada juga CEO dari Facebook, Mark Zuckerberg, yang lewat Facebook tentunya menyatakan bahwa hey, that's very cool what you do. Katanya nih, the future belong to people like Ahmed. Jadi kalau misalnya mau ke Facebook, katanya pengen banget ketemu gitu. Nah, kalau katanya ini adalah balas dendam yang paling manis tuh adalah ketika kita tuh tidak mengapa-ngapain, malah justru mengundang simpati dari banyak orang, termasuk nama-nama besar seperti Presiden dan Mark Zuckerberg. Nah, ini juga respon netizen itu juga sangat beragam, tidak hanya dari Amerika, tapi dari Indonesia. Nih, seperti yang menyatakan seperti ini, mereka menangkapnya karena namanya Ahmed dan Muslim. Coba kalau namanya bukan Ahmed itu ditahan atau tidak? Kemudian juga Ahmed menunjukkan bakat, perlu bimbingan supaya bakatnya dapat tersalurkan. Sekolah harusnya mengapresiasi dong, katakan begitu. Kemudian ada-ada aja seorang sudah kreatif membuat jam sendiri malah disangka membuat bom. Dinyatakan di sini ada unsur Islamofobia. Karena memang di beberapa tempat di Amerika, khususnya ini di daerah-daerah yang di tengah begitu seperti di Texas yang memang mayoritas itu adalah orang kulit putih, masih ada rasa stigma persepsi yang negatif begitu terhadap kaum Islam. Nah, kalau kita lihat ini apakah nantinya dengan diundang ke White House ini akan lebih menyejukkan hati Ahmad yang sampai saat ini sebenarnya masih terpukul walaupun sudah tidak ditahan lagi. Sudah bergabung bersama kita reporter VOA Stella Now. Stella, kapan ini rencananya akan datang Ahmed ke White House untuk bertemu dengan Presiden Obama? Ya, Andini, kemarin itu kan baru dinyatakan oleh Presiden Obama melalui Twitter bahwa akan mengundang Ahmed menuju Gedung Putih dengan membawa jam buatannya atau clock made by Ahmed tadi.
Tapi biasanya setelah Obama menyatakan pernyataan publik seperti itu, hari ini sekitar siang jam 1:30 atau 1:30 itu akan ada pernyataan langsung dari juru bicara Gedung Putih, John Earnest, terkait bagaimana update ke depannya, apakah dalam minggu ini atau minggu ke depan Ahmed bisa datang ke Gedung Putih. Namun belum ada surat undangan resmi yang diberitahukan kepada media kapan atau tepatnya jam berapa Ahmed akan diundang ke Gedung Putih. Oke, kita akan nantikan itu. Nah, Stella, ini apakah sudah ada permintaan maaf resmi begitu dari sekolah tempat Ahmad studi? Sampai dengan pagi ini, hampir pukul 9 pagi di sini, tadi saya mengecek di beberapa media, kemudian di update-update terakhir, justru malah perlakuan dari Irving Independent School yang ada di Texas itu memberikan suspend kepada Ahmed. 3 hari tidak diizinkan masuk sekolah. Bahkan ada surat teguran yang diberikan kepada Ahmed dan keluarganya agar Ahmed tidak membawa lagi barang-barang mencurigakan. Makanya ini juga yang menjadi pertanyaan hampir sebagian masyarakat Amerika dan juga para pejabat terkait ya yang ada di kota-kota besar. Mengapa sekolah Irving yang ada di Texas ini, high school ini bisa memperlakukan Ahmed seperti itu. Dengan sejumlah atau ratusan dukungan sudah diberikan, namun tidak ada permintaan maaf satupun dari sekolah yang Ahmed tempati saat ini. Andini. Nah, Stella, kalau kita lihat ini Ahmed ini kan merupakan salah satu anak imigran lah ya. Memang semuanya di Amerika juga imigran begitu. Nah, kalau Anda mungkin ada informasi, sebenarnya ini latar belakangnya Ahmed sendiri, keluarganya tuh dari mana sih sampai sampai akhirnya end up-nya di Irving di Texas? Ahmed ini dia sudah 30 tahun, ayahnya itu seorang wira swasta, sudah lama tinggal di Amerika, ada sekitar 30 tahun dan mereka sebenarnya juga sudah punya kewarganegaraan di sini, hanya memang keturunannya itu berada dari salah satu negara yang ada di Timur Tengah yang saya belum update sampai dengan sekarang, tapi untuk jangka waktu tinggal keluarga Ahmed di sini itu sebenarnya sudah sangat lama, sudah dari 30 tahun. Bahkan udah 30 tahun aja masih ada ininya ya, masih ada kecurigaan begitu ya. Iya, seperti tadi yang Andini bilang, memang untuk negara-negara bagian yang ada di tengah atau yang ada di Midwest itu masih banyak persoalan terkait persepsi negatif mereka, tidak hanya dengan kaum minoritas atau marginal yang beragama berbeda dengan agama mayoritas di sini, tetapi juga dengan imigran-imigran lain yang khususnya dari kelas pekerja. Baik Stella Now, reporter VOA, terima kasih atas bersama kami di Trending Topic, dan kami akan kembali dengan informasi ini juga yang ramai sekali di media sosial dan juga di mainstream media. Ini adalah gempa di Chile. Informasinya sesaat lagi. Pemirsa, pada Kamis dini hari, sebuah kamar yang dihuni oleh jemaah haji Indonesia di Mekah terbakar. Dan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, 1.000 jemaah terpaksa dievakuasi. Kebakaran ini disebabkan oleh penghuni kamar yang lupa mencabut penanak nasi saat pergi umroh. Tidak ada korban jiwa maupun juga cedera dalam kebakaran ini. Pemadam kebakaran akan melakukan tinjauan lebih lanjut terkait dengan kelayakan hotel ini pasca kebakaran di kamar. Reporter Metro TV Prihadi dan juga juru kamera Tuku Abdul Jabar melaporkan dari lokasi kebakaran. Saat ini saya tengah bersama dengan para jemaah haji asal Indonesia yang berada di lantai mezanin Hotel Syakab di kawasan Azizia. Kenapa mereka berada di sini? Karena mereka belum bisa kembali ke kamar mereka akibat insiden kebakaran yang terjadi di kamar 810 atau di lantai 8. Memang kebakaran berada hanya satu, yaitu di kamar 810. Namun menurut informasi yang saya peroleh di lapangan, asap kepulan yang tebal
telah langsung membuat satu lantai di lantai 8 itu terkepung asap tebal yang menghitam melegam hingga ke atas dan dinding-dinding kamar. Untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan, pihak manajemen kemudian mengevakuasi seluruh penghuni hotel ini ke hotel lainnya. Namun pada saat hingga siang ini, yaitu pada saat Kamis siang, lantai 1, 2, 3 telah kembali bisa dihuni oleh jemaah haji asal Indonesia, namun lantai 4 hingga lantai 10 belum bisa dihuni kembali untuk diistirahatkan oleh jemaah haji Indonesia. Ini karena manajemen hotel masih perlu melakukan perbaikan, baik itu instalasi listrik ataupun melakukan pengecatan ulang agar benar-benar aman, agar benar-benar bisa ditinggali atau ditempati oleh jemaah haji agar mereka bisa nyaman. Dari catatan, tidak ada korban jiwa atas kecelakaan, atas insiden kebakaran ini. Namun memang pada akhirnya di belakang saya ini, waktu istirahat jemaah haji asal Indonesia bisa dibilang terganggu. Mestinya mereka bisa beristirahat di kamar mereka masing-masing, tapi demi keamanan dan kenyamanan lebih lanjut selama mereka berada di Mekah ini, mereka terpaksa berada di lantai mezanin ini untuk sementara waktu. Dari Mekah, Arab Saudi, Prihadi, Teguh Abdul Jabar, Metro TV.